أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الدين عند الله الإسلام من اعتز به فقد عز ومن اعتز بغيره فقد ذل وضل فقد أخطأ السبيل دين ضمن الله لمن اتبعه وطبقه في شؤون حياته القيادة والسيادة والسيطرة دين على سائر الأديان دين وحيد مقبول عند الله لا دين غيره إن الدين عند الله الإسلام وقال في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya dengan keyakinan bahwa di dalam ketakwaan adalah kebahagiaan, kemuliaan, satu-satunya jalan untuk meraih keselamatan di akhirat maupun dunia. Satu-satunya jalan untuk meraih ridhonya Allah. Hadirin di dalam bulan Muharram yang mulia ini, sejarahnya manusia yang tinggal di dunia telah memberitakan kepada manusia-manusia yang mau merenung bahwasanya pertolongan Allah datang silih berganti kepada orang-orang yang takwa, yang mengikuti arahan-arahan para anbiya, yang mengikuti arahannya Sayyidul Anbiya. Di dunia ditolong Allah, di akhirat ditolong Allah, dan dimasukkan di tempat yang diridhai Allah, kekal abadi selamanya dalam nikmat yang berbagai macam jenisnya, berbagai macam rasanya, tidak ada putusnya, kekal abadi selama-lamanya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Bagaimana dalam hari Jumat yang mulia ini mengingatkan kita sejarahnya kakek kita yang pertama, pimpinannya orang takwa di zamannya, datang ke dunia diberi tugas untuk mengajarkan ketakwaan kepada keluarganya, kepada putra-putrinya, anak cucunya yang beliau sempat bersua dengan mereka. Maka suasana ketakwaan, suasana ketaatan kepada Allah jauh dari maksiat terwujudkan dalam keluarga kecilnya manusia waktu itu. Maka ketentraman, kerukunan, berbagai macam kebahagiaan datang di dunia ini. Maka Iblis laknatullah alaihi membisiki salah satu putranya kakek kita, membisiki Qabil untuk beranggapan
dari anggapan meningkat menjadi keyakinan bahwa sebagian aturan agama Allah merugikan dia, tidak menguntungkan dia, tidak menyebabkan dia sukses. Akhirnya dia pun melanggar. Maka ternyata pelanggaran pertama menyebabkan kesengsaraan pertama. Kegundahan pertama, jauhnya dari pertolongan Allah, jauhnya dari rasa damai, hidupnya menjadi sempit. Akhirnya dia jadi sengsara di dunia sebelum ke akhirat nanti. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka hadirin, satu pelajaran. Janganlah anak cucu Adam mengulangi lagi kesalahan Qabil yang telah diceritakan sebagiannya dalam Al-Quran. Ternyata di dalam kesalahan pelanggaran agama di dunia pun sebelum akhirat sepertinya mendatangkan satu hal yang baik, ternyata hanyalah tipuan dari syaitan dan nafsu saja. Yang datang kesengsaraan, yang datang terpisah dari komunitas yang soleh, akhirnya hidupnya dan keluarganya dan lingkungan yang dia buat hidup dalam kesengsaraan, kesempitan tanpa ada ketenangan. Begitu juga mengingatkan kita bulan Muharram ini bagaimana satu keluarga Ibrahim dalam suasana kerajaan Namrud, suasana kemusyrikan, dalam suasana yang tidak mendukung untuk mengamalkan kebaikan. Tapi mereka dipilih oleh Allah untuk nekat, punya keyakinan yang tegar kuat, pantang menyerah 100%. Yakin bahwa dalam ketakwaan adalah kejayaan di dunia ini, pertolongan Allah, bahkan kemudahan sebelum di akhirat nanti yang kekal abadi. Maka beberapa gelintir manusia, Nabi Ibrahim, istrinya dan putra-putranya, mereka jadi contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadits-hadits. Ternyata semua lingkungan enggak mendukung ketakwaan, kekuasaan enggak mendukung ketakwaan, kewibawaan enggak mendukung ketakwaan, dimiliki oleh orang-orang yang tidak takwa. Tapi begitu Nabi Ibrahim dan keluarganya dan sebagian pengikutnya mengamalkan ketakwaan, datanglah pertolongan Allah, datanglah kemudahan, datanglah solusi dari berbagai macam permasalahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terhitung berapa banyak kemuliaan, pertolongan, jalan keluar Allah berikan kepada orang-orang yang takwa pada bulan Muharram ini. Maka kita ini bukan pertama kali manusia yang hidup di dunia ini. Enggak perlu coba-coba untuk melanggar, enggak perlu coba-coba untuk tidak takwa. Jangan sampai tengah-tengah kita tidak takwa, ternyata ajal menjemput kita, akhirnya kita menyesal di waktu penyesalan sudah tidak berguna. Maka dalam bulan Muharram ini, Nabi Musa ditolong Allah, Nabi Ibrahim ditolong Allah, Nabi Nuh ditolong Allah, dan nabi-nabi yang lain. Mereka adalah contoh-contoh siapa yang ikut mereka. Takwa, takwa, dan takwa. Maka pertolongan Allah pasti akan datang juga kepada siapapun yang takwa. Ittaqillah tajidhu tujahaka. Bertakwalah kamu kepada Allah, kamu akan menemukan Allah menolongmu. Kamu akan menemukan Allah di hadapanmu. Allah akan menolongmu, tidak akan menelantarkan. Pertolongan bagi orang yang beriman, yang imannya benar, tidak ada pertolongan. Melebihi hidup sekali, diridhoi oleh Allah, itulah terbesarnya pertolongan. Adapun yang lain-lain, itulah tidak terlalu penting. Asalkan orang sudah diridhoi Allah, apapun yang terjadi, surga sudah pasti bagi dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Muharram ini ada hari Tasu'a, hari yang ke-9 yang Nabi niat kalau nanti tahun depan, yaitu hari ini.
saya masih hidup, saya akan puasa. Dan ada hari Asyura, hari 10 Asyura. Siapa yang menguasainya, yaitu hari besok, Allah akan ampuni dosa dia 1 tahun. Dan dosa ini bagi orang yang beriman adalah masalah terbesar. Karena artinya dosa adalah kita ini punya masalah dengan Allah. Kalau kita punya masalah dengan Allah dan belum diampuni oleh Allah, kita tidak bisa lari kemanapun. Dunia milik Allah. Kita masuk rumah kita itu juga milik Allah. Titipannya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dikubur pun kubur milik Allah. Bangun dari kubur itu pun milik Allah. Maka kalau orang sudah dimurkai Allah, kemanapun dia akan sengsara, tidak punya solusi selain kalau Allah ampuni dia. Maka kesempatan-kesempatan ampunan ini janganlah kita lewatkan begitu saja. Ini adalah anugerah yang hanya setahun sekali, maka janganlah kita lewatkan tanpa meraihnya. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha. Ingatlah Allah mempunyai berbagai macam anugerah di hari-hari, di masa-masa yang kalian jalani. Maka usahalah kalian untuk meraihnya. Jangan dibiarkan berlalu tanpa kita mendapatkan anugerah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat dalam 10 Muharram yang riwayat ini sebagian ulama mengatakan adalah lemah, tapi dikuatkan dengan pengalamannya para ulama, para sholihin. Ternyata ini dipraktekkan menjadi kenyataan. Siapa yang meluaskan keluarganya, siapa yang meluaskan keluarganya pada 10 Muharram, maka Allah akan mudahkan rezekinya sepanjang tahun. Kita sebagai orang beriman, bukti iman kita adalah percaya pada janji-janji Allah, janji Rasulullah. Perkara-perkara yang gaib, karena semuanya adalah sumbernya dari yang maha gaib, dari Allah. Kita dulu Adam, diwujudkan oleh Allah. Masa depan kita ini juga gaib, yang tahu hanya Allah. Rezeki kita ini juga gaib, yang tahu hanya Allah. Maka bagi orang beriman, semua usaha-usaha zahir dia, tanpa ada pertolongan ghaibiyah dari Allah, usaha-usaha tersebut justru akan mendatangkan kesalahan, musibah dan kesengsaraan. Maka ciri khasnya orang beriman adalah selalu berdoa, mengharap datangnya pertolongan Allah dari yang tidak tampak. Karena semua yang tampak kalau ditelusuri, ujung-ujungnya adalah diatur oleh yang tidak tampak. Diatur oleh aturannya Allah, nizamul ghaib, yang tidak tampak oleh mata telanjang ini. Tapi itu bisa dirasakan. Dan itu diyakini oleh orang-orang beriman. Hidupnya disertai keyakinan kepada yang gaib, pada yang tidak tampak mata, yang telah difirmankan Allah maupun disabdakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, tidak ada kata-kata terlambat. Marilah kita bersemangat lagi untuk meningkatkan, menyempurnakan, memulai ketakwaan dalam masa-masa yang tersisa dari kehidupan kita ini. Apalagi di bulan Muharram, bulan yang mulia, amalan-amalan dilepatkan, anugerah-anugerah bercucuran melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan-bulan yang mulia. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin ad-da'ina ila ad-dinil qawim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda lahu la shabiha lahu
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم القيامة وقبله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المظلومين في كل مكان. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين جميعا من الفتن والإحن والمحن ما ظهر منها وما بطن، مع تيسر الأمور وانشراح الصدور بدون محنة ولا بلية. يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما. حسبنا الله لما أهمنا، لمن عاهدانا، لمن حسدنا، لمن مكر بنا. حسبنا الله من جميع خلقه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر